Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Aris Telaksono, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SMK Saradan Bogor. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 di wilayah SMK Saradan dan SMK Negeri 1 Bojonggede. Pada kegiatan diseminasi budaya positif kali ini, saya memaparkan 6 materi penting, diantaranya disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Berikut video dokumenter yang saya lakukan pada diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul ya bersama bersilaturahmi yang alhamdulillah sesuai dengan jadwal yang saya share ya, saya bagikan, yang mudah-mudahan hari ini kita berkumpul dalam rangka berjihad dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga pendidikan di Indonesia, terkhusus di SMK Saradan, semakin lebih baik ya. Insya Allah bagaimanapun keadaannya, Allah Maha melihat tentang apa yang kita lakukan, dan insya Allah penilaiannya pasti secara individu ya. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tak lupa mari sama-sama kita haturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, kita pengikutnya, yang mudah-mudahan yang yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Saradan Bapak Insinyur Suhari Al-Maturidi, pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Tajir Bapak Agung Nugroho SE, serta bapak-bapak kepala program dan bapak ibu guru wali kelas maupun guru mapel yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan tajim kami, saya ucapkan terima kasih banyak bapak-bapak ibu-ibu yang telah menyediakan waktunya untuk bisa hadir nih dalam kegiatan hari ini ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu adalah langsung pembuka dari materi, kemudian yang selanjutnya yaitu materi utama, kemudian nanti ada kuis, dan lalu ditutup dengan membaca doa bersama-sama. Baik, untuk mengawali hari ini mari sama-sama kita buka acara ini dengan kegiatan dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu langsung dari saya selaku bawa materi Bapak Ibu. Ya, seperti yang sudah saya share Bapak Ibu ya, bahwasanya hari ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu rapat persiapan asesmen sumatif akhir tahun SMK Saradan. Ya, kemudian dilanjut dengan evaluasi kegiatan pembelajaran dan juga program P5 kita. Dan yang terakhir adalah budaya positif ya, yang mana budaya positif ini adalah nanti akan memperkuat program P5 kita ya. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu kita mengevaluasi persiapan ujian gitu ya. Sudah, sebelumnya saya mau nanya nih, bapak-bapak ibu sudah membuat soal semua? Alhamdulillah. Saya tidak menanyakan sudah dikumpulkan belum, sudah membuat kan? Sudah yakin ya. Ya, yang penting kalau ada 5 store dulu 2, yang penting namanya jadi udah sebut dulu dah gitu ya. Saya juga biasanya juga gitu. Sudah ya. Oke, insya Allah seperti yang kita tahu bahwa penilaian sumatif kita insya Allah ada di tanggal 10 ya, 10 Mei. Dan ini adalah kalau boleh dibilang kita sambil berkaca dari sebelumnya ya, Bapak Kepala Sekolah sering mengamanatkan pada kita bahwa bentuk soal ini sudah harus dihubungkan dengan numerasi dan literasi gitu ya. Oleh karena itu, karena memang tersendatnya komunikasi, saya berharap, saya berpesan Bapak Ibu
mulai dari tahun ajaran depan Bapak Ibu sudah mengarah dalam pembelajaran mengaitkan bagi yang memang cocok di literasi langsung diarahkan kepada banyak literasi. Tidak hanya yang sifatnya lot atau mod lagi ya, tapi sudah mengarah yang berpikir kritis. Kemudian yang mengarah pada numerasi, saya juga berharap tolong diarahkan kepada yang bersifatnya numerasi gitu ya, hitung-hitung dunia nyata dan sebagainya ya. Saya juga menyadari bahwa tidak semua atau bisa dinumerasikan. Artinya bayangkan di dalam genggaman Budi Alpin ini adalah sesuatu hal yang berharga. Ya, di dalam genggaman Budi Alpin adalah sesuatu hal yang berharga. Nah, Pak Yayan tujuannya mencoba untuk macam-macam caranya, membujuk, menghardik atau mengiming-imingi ya agar kebuka. Tapi Budi Alpin tugasnya adalah ini adalah sesuatu yang berharga, saya akan membuka. Boleh coba gimana tuh? Berapa lama misalkan 10 detik lah. Berhasil membukanya. Kecepatan ya. Ya 30 detik lah. 30 menit lah. Iya. Iya boleh. Jangan dipegang, kayak membujuk. Bujuk ya coba. Bude bayangkan yang Bude pegang adalah Oh ya Bude. Bayangkan ya yang Bude pegang adalah durian mentah, durian yang kecil, duriannya masih tajam. Kalau detik lagi. Pagi itu tekon. Yang Bude pegang adalah uang orang. Harus dikasih. Oke, habis waktunya. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan boleh kembali ke tempat. Bisa aja Pak Yayan ini bujuk nih ya. Najis. Duren kurang beras katanya ya. Siap. Yang orang tuanya juga kadang-kadang juga nggak ngerti gitu. Kadang ketika masuk ke sini jurusan sendiri anaknya juga nggak tahu gitu. Nah ini jadi masalah bagaimana kita mau nyinkron gitu ya. Terima kasih Bu Tati atas pendapatnya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu ya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke, sip, next. Oke, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dia punya ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan sesuatu, takut dihukum nih, entah takut ini dan sebagainya. Nomor 2 yaitu mendapatkan imbalan. Saya ngelakuin ini karena pengen diberikan imbalan, ya, dipuji, penghargaan dan lain-lain. Atau yang ketiga, ini hal yang cakep, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, yang mana motivasi yang insya Allah kita sepakati baik nih? Yang nomor 1, 2, atau 3? Kita harapkan 3. Kalau pilihan ganda kita jawab yang paling panjang. Kalau kerjaan esai PPKN ngoreksinya pakai penggaris lebih panjang bagus. Guyon doang Bapak Ibu bukan. Lanjut next. Bisa aja. Pikirkan. Seperti laptop saya, ting. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi diri Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Tidak. Kalau itu saya ya. Langsung banget romannya, dalam hati banget romannya. Mengapa Anda tetap melakukannya? Gitu. Nah ini tadi yang kita bilang tadi, kita pernah bilang gitu ya. Ya kalau kita bicara segitu mah harganya mungkin nyemplungin mie gitu ya. Tapi karena dalam diri kita ini bertabrakan dengan penghargaan yang sudah diberikan di sekolah, kita karena memikirkan anak hak dan ininya ya kita melakukan dengan baik tetap gitu ya. Next. Ini saya sering berada di posisi ini. Hukuman penghargaan. Nah, ini ada sebuah cerita Bapak Ibu ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat IPA soalnya sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya bahasa Arab. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dari sengaja dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi
tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab gitu ya. Mantap, ini papan tulisnya 3D, 4D bisa muncul gitu. Ya, aja next. 4D, 4 dimension. Seluruh kelas pun tertawa tuh ya melihat perilaku IPA yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA, dibiarin yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, gitu ya, karena bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Next. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak ya. Mengapa? Menurut Anda tindakan terhadap Pak IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi kira-kira? Tindakan Pak Seno tadi membiarkan nunjuk hidung itu termasuk hukuman atau sebuah konsekuensi? Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu. Bunda bilang itu sebuah konsekuensi ya. Berarti, oh iya, kenapa konsekuensi Bunda? Ya konsekuensinya karena dia kan ya memang sih sudah tidak memperhatikan berarti ya pelajarannya. Terkadang saya juga pernah merasakan, misalnya saya masuk pelajaran saya, anak-anak lagi mengerjakan pelajaran yang lain gitu ya. Memang kita merasa kok kamu kenapa ngerjain ini pelajaran siapa sekarang gitu ya. Ya dia cepet-cepet kan masukin gitu. Nah, ya memang terkadang kita merasa sakit hati ya kalau nah gitu. Dan kita juga merasa kok saya nggak dihargai, pelajaran saya kok nggak di ini, kenapa mereka melakukan pelajaran yang lain gitu. Kalau intinya cemburu ya, nah membiarkannya ditertawakan sambil ditunjuk hidungnya, setuju nggak? Nah tidak setuju karena ya jangan mempermalukan ya, karena saya pikir itu pembunuhan karakter ya. Jadi ketika anak bersalah ya mungkin kita sebagai guru kan kita sebagai pelindung ya, sebagai ini ya, kita harus bisa menutupi kesalahan anak itu dengan tidak mempermalukan dia. Nah nanti ada saatnya kita boleh menegur dia, mungkin di kantor nanti kita panggil dia kan, tadi kamu salah nak gitu ya. Nah kita ini kan pendidik, jangan mempermalukan karena itu akan pembunuhan karakter kalau menurut saya. Berarti itu hukuman atau konsekuensi? Apa ya? Dua-duanya. Hukuman. Dua ya, misalnya hukuman. Bisa dua-duanya. Kalau Bapak kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, siap. Hukuman. Kita tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Oke, next. Mana Bapak Ibu? Baru mau membuat tadi saya ya. Barangkali ada yang mau punya pendapat, Bu Tati barangkali atau siapa? Oh, Bu Nur, silakan. Bu Tati, iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 2012 sampai hari ini 2024 luar biasa sebetulnya perjalanan sekolah kita, ke perjalanan Dewan Guru untuk membina anak-anak di sekolah kita untuk berusaha meningkatkan dan meninggalkan budaya-budaya baik di sekolah. Hampir setiap kali kita masuk ke kelas, tiap kali kita berpapasan dengan siswa, tiap kali ada, ambillah contoh misalnya siswa masuk ke ruang guru, kita biasanya pasti akan menimbulkan kesan bahwa anak harus melakukan hal yang seperti ini. Ini hal baik yang harusnya terus ditularkan dan terus ditingkatkan, terus dilakukan, karena nanti kalau target kita seperti kegiatan kita apel kemarin, target kita anak-anak itu akan masuk dunia industri, semua kita sudah kenalkan. Terutama karena kita kan sebagian besar sudah pernah berjibaku di dunia industri. Dunia industri itu bukan dunia main-main untuk anak-anak kita di SMK. Dunia industri itu betul-betul dunia yang dimana kita tidak akan pernah mengenal siapa orang yang masih punya hubungan darah atau bukan sama kita, siapa orang yang jauh lebih cerdas, siapa orang yang lebih kaya, bukan. Tapi kita betul-betul yang pertama kali ditantang di dunia luar itu adalah attitude kita. Itu yang selalu kita tegaskan, dan alhamdulillah saya beserta Dewan Guru yang lain terima kasih untuk semua yang sudah mendukung program kita terus, terutama kemarin waktu apel kita terus menerus menanamkan pola disiplin itu, bahkan kita terus melakukan itu sampai 8 jam di sekolah, kita selalu lakukan itu di sekolah.
Apa yang sudah kita lakukan, kita berterima kasih. Artinya kita dalam 1 semester kemarin berjalan itu sudah luar biasa. Dan kita juga bahkan tidak segan juga ikut membantu menegur kalau misalnya Dewan Guru ada yang sering nggak masuk, meninggalkan anak dengan kondisi kelas kacau balau. Saya termasuk yang mohon maaf, mungkin Bapak Ibu Guru saya juga sering akhirnya menegur, karena bukan apa-apa. Kita kalau hanya berdiri sendiri tanpa bantuan teman-teman guru yang lain, kita bisa bagaimana? Itu di lingkungan kita sudah terjadi, artinya di kalangan kita sebagai pendidik di sekolah. Saya tahu kita bukan guru, pendidik. Saat kita mengambil include dengan tanggung jawabnya semua sebagai pendidik, ya seperti yang kita alami lah sampai saat ini. Kita sabarnya luar biasa karena kita tadi tingkatnya pendidik, ya pendidik. Kalau kita guru mungkin kita udah hitung-hitungan 5.000 harus disiplin, itu mendingan kita nyeburin mie yang kemarin saya bilang ya. 5.000 itu mie. Tapi kita masuk di sekolah ini 5.000 itu harus dengan syarat satu, sarjana. Sarjana ikatan kita dibayar 5.000 itu dengan segala tingkah pola kita, dengan segala ini semua masuk dalam satu kondisi bahwa nanti kalau salah, lu yang salah yang jadi guru. Nah, di saat itulah kadang-kadang rasa kecewanya kita sebagai pendidik di sekolah saat tidak ada rasa penghargaan dari pihak yang seharusnya justru melindungi kita. Dengan kondisi yang hampir 24 jam kita serahkan kegiatan kita ini lebih pada sekolah. Tapi saat kita berhadapan dengan satu orang tua yang protes, seluruh kita dianggap salah. Dan itu mentah seluruhnya semua kegiatan kita. Di titik itu kita yang hampir bisa dibilangin rata-rata kita 48 jam kali 2 ada di sekolah ini, rasanya kayaknya sia-sia gitu menegakkan benang basah. Ya, saat ada satu anak bermasalah bisa lapor ke pemilik sekolah atau ke kepala sekolah, kita semua dianggap tidak punya wewenang apapun terhadap anak tersebut. Sementara anak ini panutan untuk anak-anak yang dengan tanda kutip yang lain. Nah, itu sebetulnya yang menyedihkan buat kita Dewan Guru. Paham ya Bapak Ibu ya pasti ya. Nah, Mana Bapak Ibu? Baru ngomong Bu Arfi tadi saya ya. Barangkali ada yang mau punya pendapat, Bu Tati barangkali atau siapa? Oh, Bu Nur, silakan. Bu Tati, iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 2012 sampai hari ini 2024, luar biasa sebetulnya perjalanan sekolah kita, ke perjalanan Dewan Guru untuk membina anak-anak di sekolah kita untuk berusaha meningkatkan dan meninggalkan budaya-budaya baik di sekolah. Hampir setiap kali kita masuk kelas, tiap kali kita berpapasan dengan siswa, tiap kali ada, ambillah contoh misalnya siswa masuk ke ruang guru, kita biasanya pasti akan menimbulkan kesan bahwa anak harus melakukan hal yang seperti ini. Ini hal baik yang harusnya terus ditularkan dan terus ditingkatkan, terus dilakukan. Karena nanti kalau target kita seperti kegiatan kita apel kemarin, target kita anak-anak itu akan masuk dunia industri, semua kita sudah kenalkan. Terutama karena kita kan sebagian besar sudah pernah berjibaku di dunia industri. Dunia industri itu bukan dunia main-main untuk anak-anak kita di SMK. Dunia industri itu betul-betul dunia yang dimana kita tidak akan pernah mengenal siapa orang yang masih punya hubungan darah atau bukan sama kita, siapa orang yang jauh lebih cerdas, siapa orang yang lebih kaya, bukan. Tapi kita betul-betul yang pertama kali ditantang di dunia luar itu adalah attitude kita. Itu yang selalu kita tegaskan dan alhamdulillah saya beserta Dewan Guru yang lain terima kasih untuk semua yang sudah mendukung program kita terus, terutama kemarin waktu apel kita terus menerus menanamkan pola disiplin itu, bahkan kita terus melakukan itu sampai 8 jam di sekolah, kita selalu lakukan itu di sekolah. Apa yang sudah kita mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul ya secara sederhana ya dalam keadaan satu walafiat tanpa kurang satu apapun. Kalau kita salah mari sama kita lakukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita
Bapak Ibu P3K K4 bersama kita semua ya yang berhadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan sebentar lagi ya. Oke, secara spill aja Bapak Ibu, kalau bicara soal budaya positif tentunya kita akan membicarakan tentang bagaimana kita menciptakan suatu budaya di sekolah menjadi hal yang positif ya. Oke, kita lihat langsung slide-nya. Oke, pada kesempatan ini ada 6 topik yang akan saya bicarakan namun secara singkat. Yang pertama yaitu adalah mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kedua yang terakhir adalah ada yang disebut 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, dua materi ini sangat penting banget untuk kita ketahui ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai yang pertama di pertanyaan romantik nih. Mari kita sama-sama refleksi. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju nih dari 3 pertanyaan ini ya, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak ya, mungkin ada yang tidak. Terkadang. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman, atau dan sebagainya dapat meningkatkan disiplin anak ya. Atau yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya kita nanti kamu kalau rank 1 dikasih ini dapat hadiah deh gitu. Apakah itu akan meningkatkan motivasi anak dalam belajar? Nah, ini yang tentunya merefleksi diri kita ya. Jadi hukuman apa mendisiplinkan atau penghargaan ya. Kita lanjut di sini materi pertama langsung ya, berpoin disiplin positif nilai kebajikan. Ya, ini tujuan pembelajaran kita ya. Langsung saja ya, coba buka. Nah, nih saya pengen mengajak nih, coba Bu Eng boleh berdiri sebentar kalau boleh. Bu Eng, kita coba lihat sini, coba buka ya. Nah, misalkan Bu Eng ini punya sesuatu hal yang berharga di dalam tangan Bu Eng. Nah, Bu Eng akan tetap mempertahankan itu tidak dibuka, gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun saya mau mengiming-imingi, mau menghardik atau mungkin membujuk dan sebagainya. Nah, coba Ibu pertahankan tidak dibuka ya. Nah, saya akan coba bujuk Ibu, Bu, boleh buka nggak kira-kira? Nah, kalau saya kasih duit Bu, bener Bu, yakin? Si deh, terakhir deh, ntar saya kasih jabatan tinggi. Oh, oke, siap, makasih, silakan Bu. Jadi secara singkat, misalnya kita minta orang itu untuk membuka tangan, katakan itu hanya pengibadatan. Dia Bu Eng ini tidak akan membuka tangannya sampai kapanpun karena diri dia menganggap bahwa saya nggak membuka. Berarti kalau kita bicara kontrol diri, sebenarnya siapa yang mengontrol? Apakah saya yang mengontrol Bu Herianti atau sebenarnya dia sendiri yang mengontrol diri sendiri? Berarti kan artinya seorang manapun itu tidak akan bisa mengendalikan beliau kecuali beliau sendiri mempersilahkan dirinya untuk boleh kendali. Jadi mau kita bujuk hardik kayak apapun dia nggak akan mau ya. Jadi intinya adalah tentang kontrol diri gitu ya. Nah, apa kaitannya? Nah, ini dia yang sering terjadi di kehidupan kita ketika kita mengajar ya, kita menganggap apa? Ada miskonsepsi Bapak Ibu, ilusi disebutnya. Ilusi guru mengontrol murid. Kita nyuruh murid untuk melakukan sesuatu yang baik sehingga dia dulu itu sebuah ilusi sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi adalah murid itu mempersilahkan, mengizinkan dirinya untuk dikontrol kita. Dia tetap aja bisa nggak mau, kan saya mau dengerin Bu Resi atau Pak Alfi. Artinya memang tetap ada di diri dia sendiri. Kita nggak akan pernah bisa mengubah dia kecuali diri dia sendiri yang mau berubah. Itu hanya ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermartabat. Misalkan nanti kamu juara kelas, kasih apa, duit deh atau apa. Nah, itu hanya sebuah ilusi bahwa ilusi penguatan positif efektif dan bermartabat tidak ada. Yang namanya rindu itu sebenarnya nggak bagus. Kecuali memang itu dilombakan lain, misalkan acaranya kompetisi nih, baru itu baik. Tapi kalau misalkan dalam pelajaran Ibu sesekali atau apa gitu, ayo nih siapa yang mau maju, kalau yang mau maju saya kasih bimbing deh, itu nggak boleh. Itu bukan penguatan positif, bukan. Dan itu dilarang, nggak bisa. Itu hanya ilusi bahwa anak jadi murid. Karena efeknya nanti adalah ketika kita tidak melakukannya lagi dalam pemberian penghargaan, maka dia akan
males. Dan ada uji coba yang satu dikasih, yang satu enggak. Nah ternyata yang biasa dikasih ternyata dia malah melemah. Itu kejadiannya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya gimana? Tuh coba, gara-gara kamu kayak gini sih tuh udah sedomelin sama kepala sekolah nih. Nah, akhirnya ketika kita memarahi anak seperti itu, kita percaya nih bahwa itu akan menguatkan karakter yang enggak salah. Dengan kita membuat murid merasa bersalah, maka itu akan justru melemahkan. Contoh, nanti datang terlambat. Aduh, kamu gimana sih? Nanti jadi ibu nih bakal domelin yang kepala sekolah. Ibu jadi lama nih ngerjainnya papan. Itu membuat murid merasa bersalah. Itu nggak boleh ya. Itu hanya sebuah ilusi bahwa oh kalau kita ngelakuin kayak gitu, anak bakal kapok nantinya, karakternya akan berubah juga. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa kayak kita itu memiliki hak untuk memaksa. Kita kan suka berpikir ya, kecil, suruh aja lah, mau dia pasti enggak. Intinya satu, balik ke yang tadi, bahwa setiap dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi secara tiba-tiba dan menjadi gagap pada saat bertanya jawab. Seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pasien pada saat itu membiarkan teman-teman itu menertawakan Erina yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk dirinya saat itu sebutkan dengan pasien. Kelas makin gaduh dan anak-anak itu tertawa melihat IPA di depan kelas dan ujung gigi. Apakah Anda setuju dengan tindakan pasien terhadap IPA? Nah, secara intrinsik dalam diri kita itu ya anak kok kayak begini dan seperti itu. Nah, mungkin pasien ini pada saat itu dia akan berpikir biarin aja mau biar kapok besok ini nggak itu lagi karena kita berpikir seperti itu ada. Nah ternyata seperti itu adalah pemikiran membuat anak merasa jadi bersalah itu nggak boleh. Jadi itu mungkin gaya-gaya kita sekolah dulu
Jadi bukan sih kamu itu apa? Berarti secara nanti kita malam. Oke, sampai biasa ngingetin. Jadi biarkan dia sendiri lagi mencari solusi atas masalah ini. Dia ya. Oke, didukung oleh penghargaan. Nih lihat, saat kita berkali-kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Saya kasih hadiah, kalau bisa jawab. Nanti kita lagi berasumsi, bermotivasi bahwa anak kita tidak bisa. Pasti kasih hadiah, dia akhirnya bisa memacu dirinya pasti gitu. Itu menurut teori si Alkitab. Atau mereka tidak akan melakukan. Jadi ketika kita mengiming-imingi juga, maka di situ kita sedang berasumsi bahwa itu tidak bisa. Ini yang perlu. Ya. Kecuali kita mau ngasih hadiah dan itu yang predictable dan kita gak janji dari awal. Nah ini anak-anak nih, kemarin Bu lihat nih anak yang satu matematika juga bagus nih itu si Barjo nih. Nah ini deh sih, ini buat kamu ya, kamu pintar deh. Itu apa-apa. Tapi kalau misalkan siapa yang bisa jawab, kalau kasih ini nih, ayo saya mau. Nggak boleh. Jadi tidak boleh seperti itu. Lain ya. Nah, atau kalau mau dikompetisikan, lain kalau kompetisi kita adakan cerdas cermat antar kelas. Juara satu hadiah sekian itu boleh kalau dilombain. Bener enggak? Tapi dalam proses belajar tapi ini ya sih. Nah, coba nih kita sambil diskusi sedikit. Sebuah ilusi bahwa kalau kita ngelakuin kayak gitu, anak bakal kapok nanti karakternya akan berubah. Ya. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa atau kita memiliki hak untuk memaksa. Kita kan suka berpikir ya, kecil, suruh aja lah, mau dia pasti enggak. Intinya satu, balik ke yang tadi, bahwa setiap individu memiliki kontrol dirinya sendiri untuk masuk, yang dapat merubah dia baik atau tidak dirinya sendiri. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, oke, kita lanjut ini di skip aja. Nah, di sini ada stimulus respon, ada kontrol teori kontrol. Stimulus respon adalah stimulus rangsangan motivasi dari eksternal. Contohnya gimana? Nanti kalau misalkan kamu menang, pintar, itu kasih hadiah, itu motivasi dari eksternal, dari luar. Kalau misalkan kamu terlambat akan dihukum, dia jadi ketakutan, akhirnya dia datang yang lebih tepat waktu. Kayak kita nih kemok, kalau misalkan enggak datang tepat waktu, ntar bisa kinerja kita jelek. Nah itu hanya motivasi dari eksternal. Tapi kalau udah masuk kita teori kontrol, datangnya teori itu motivasi ada dalam diri kita sendiri. Kita meyakini kok saya memang harus datang jam 7 karena memang harus ajar, karena kan ada materi yang harus kita uber. Nggak ada yang kita takutin, saya bisa datang setengah 7 kok tiap hari. Sama juga, saya nggak perlu adanya hadiah gitu. Paham begini Bapak Ibu? Paham ya? Ada stimulus respon, ada teori kontrol gitu ya. Jadi stimulus respon adalah respon yang distimulus, yang dirangsang dulu. Nah itu adalah teori. Tapi kalau teori kontrol adalah mengontrol dirinya dari dalam, prinsip gitu ya. Oke, kita lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Memotivasi, gitu ya. Akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Oke, skip aja ini. Mohon saya agak percepat ya. Nah ini dia definisi merdeka menurut Ahadi Hajar Dewantara. Nah ini bahasa Jawa ya, mungkin kalau ada yang bukan orang Jawa, mohon maaf. Merdeka itu jawabannya nora mung lepasing pangreh. Ini boga buat puasa mandiri baiga. Merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari sebuah perintah, tapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Artinya gitu, saya harus bangun nih pagi karena kan saya harus belajar. Dia cakap memerintah dirinya sendiri agar itu muncul di dalamnya dia sendiri. Ketika dia tidak cakap, maka peran kita ada di situ sebagai guru. Meskipun kita dari eksternal, nah ini peran kita di sinilah untuk menciptakan sebuah budaya positif agar motivasi itu muncul dari dalam, bukan dari luar. Gitu. Sampai Bapak Ibu datang pakai kemo, kalau kita udah
saya pengen aja nih hari ini pengen ngobrol langsung kayak gini. Oh iya maksudnya gitu juga saya datang sekarang biar nggak terlambat. Itu berarti udah dari dalam diri kita. Tapi kalau kita gimana nih nanti bakal nangkep tunjangan, berarti motivasinya di eksternal. Nah nanti akibatnya ketika kita udah nggak ada tunjangan lemes jadi. Nah, itu yang kita hindari dari. Lanjut. Ini juga sama. Disiplin menurut Dian Kosen ini yang sangat populer. Dan ini menyatakan bahwa arti dari disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya adalah belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau artipi. Ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa. Dia harus tahu alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, dia melakukan hal ini karena harus tahu alasannya dia. Kalau dia tahu alasannya, maka kan dia akan mengimani itu, meyakini itu, dan diamalkan gitu. Jadi nggak cuma kalian itu jangan sampai datang terlambat ya. Ketika mereka tahu alasannya kenapa sih nggak boleh datang terlambat, maka akan ada dari jalan. Kita saya tinggalkan dan sebagainya. Oke, hal yang harus dikerjakan dilakukan. Kalau misalnya kira peraturan itu kita oke, hal yang harus dikerjakan dilakukan. Kalau misalnya kira peraturan itu kita memakai sepatu kita Masya kira-kira peraturan sekolah salah satunya kombinator. Tidak boleh merokok. Oke, saya kira menjaga tata tertib, ambil memakai sepatu kita Masya kira-kira peraturan sekolah salah satunya kombinator. Tidak boleh merokok. Oke, saya kira mungkin ada lagi yang lain. Jangan berisik, jangan berisik. Dan datang tepat waktu adalah bentuk adalah hal yang penting ya, yang penting untuk ya. Jadi ini tinggal terakhir 3 yang kita bahas. Jadi setelah kita sarikan, kita memiliki 3 nilai kebajikan yang kita yakini bersama, yaitu yang pertama kepedulian, menghargai, dan kedisiplinan. Untuk kepedulian berarti kami meyakini bahwa kepedulian terhadap kesehatan, kebersihan, serta menjaga fasilitas kelas perlu kami lestarikan sebagai budaya positif. Yang kedua, menghargai, kami meyakini bahwa kegiatan belajar di kelas perlu saling menghargai sesama, baik dalam ketenangan selama belajar, bertutur kata yang sopan, serta menghormati guru selama belajar. Paham ya? Masalah kedisiplinan, kata kuncinya ini rapi dan tepat waktu. Berarti kita bikin nih, kami meyakini bahwa apa nih? Rapi dan datang tepat waktu adalah bentuk adalah hal yang penting ya, yang penting untuk
Iya, oke. Tapi mohon maaf ya, Mister ngajak kamu ke sekolah karena nanti yang Mister mau tanya ini sama Kavi gitu ya. Nah, terkait pembelajaran di sekolah sih gitu ya, karena kan Mister melihat ada sesuatu hal yang unik nih sama Kavi. Tapi kalau Mister lihat sih Kavi sebenarnya nggak banyak masalah gitu, belajar juga tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas ya. Cuman Mister suka melihat gitu ya, Kavi ini kalau di kelas suka main HP nih ya, main game gitu. Generasi handphone dimiringin lah gitu. Kavi main apa sih sebenarnya? Mobile Legends. Mobile Legend. Oke ya. Ya, sebenarnya usia-usia kayak kamu, usia berapa sih? 17 tahun sih wajar ya gitu. Apalagi sekarang modelnya zaman teknologi gitu. Nah, sama Mister pun juga seusia kamu dulu seneng main game gitu. Cuman kalau dulu kan konsol gitu ya, nggak di HP gitu. Makanya pada saat itu game dimasukin ke HP, akhirnya banyak anak-anak yang usia kamu tuh pada main game. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, wajar, itu masih hal yang wajar. Cuman Mister mau tanya nih, kira-kira menurut Kavi tindakan main game di kelas itu hal yang bagus nggak sih? Apalagi saat lagi jam pelajaran. Enggak sih, Bagus. Kenapa tuh nggak bagusnya? karena bisa ketinggalan materi yang mungkin penting buat ujian nanti, buat kenaikan kelas atau kelulusan. Itu dilewatin cuma buat main game doang, jadi jelek. Kurang baik gitu ya. Nah, Mister mau tanya nih, kira-kira kenapa sih kok Kavi main HP gitu ya? Apa sih yang melandasi Kavi tuh melakukan hal itu gitu? Mister pengen tahu kenapa sih? Diajak sama temen. Berarti lebih banyak sih pengaruhnya karena diajak sama temen. Iya. Oke ya. Nah, kira-kira nih Mister mau nanya gitu ya. Kira-kira kalau peraturan di kelas kita kan kita nggak boleh nih ya main HP. Tahu kan Kavi kalau itu nggak boleh? Boleh ya gitu ya. Nah, kira-kira nih apa sih dampak yang menurut kamu sejujurnya kalau kita main HP di dalam kelas yang akan berpengaruh untuk masa depan kita nanti? Apa pengaruhnya kalau kebiasaan itu kita lakuin terus tuh? Pengetahuan yang kurang, sama kecanduan. Panduan. Selain itu ada lagi? Jadi nggak bisa serius. Musik serius. Oke. Berarti menurut Kavi itu bukan hal yang baik ya? Meyakini ya. Nah, kalau kita bicara soal, ada tuh istilah keyakinan kelas gitu ya. Keyakinan kelas tuh berisi tentang berbagai macam nilai-nilai universal, kebajikan universal. Itu ada menghormati, menyayangi, disiplin, tepat waktu gitu ya. Nah, kalau menurut Kavi, dari permasalahan Kavi itu sering main HP tadi tuh, nilai keyakinan apa yang perlu Kavi perbaiki berarti? Ya, Oh iya, oke, ada rasa sadar diri sama rasa ingin tahu. Saya ingin tahu. Nah, kenapa kok bicara adab? Karena Kavi merasa Kavi main HP itu berarti menimbulkan adab yang kurang baik. Iya. Kenapa kok kayak gitu? karena Nyakin guru. Iya. Oke, siap ya. Berarti Kavi sudah sadar nih ya dari dalam diri bahwa perilaku main HP itu adalah perilaku yang buruk ya. Meyakini hal itu benar. Benar. Nah, bisa mau nanya, kira-kira Kavi ini bersedia nggak kira-kira berubah? Iya ya. Nah, bisa mau nanya, kira-kira nih kan pasti ada yang mempengaruhi kamu ketika lagi main HP. Siapa tuh yang mempengaruhi? Teman sekitar ya, sebangku. Nah, kira-kira kalau kita bicara perbaikan, ya kita harus memperbaiki diri nih gitu ya. Kita harus mencari solusi. Menurut Kavi, apa yang akan Kavi lakukan untuk memperbaiki diri Kavi dari kebiasaan main HP itu? Pertama, menolak ajakan itu buat main gitu. Kedua, pindah ke bangku kosong yang ada di depan atau di samping, bisa yang misal dari yang atau yang jauh dari yang ngajak. Berarti kamu menolak ya dengan ajakan. Katakan sudah menolak, terus sudah pindah, tapi handphonenya masih aja bunyi gitu ya. Akhirnya kita pengen buka notifikasi, yang akhirnya kita ya buka lagi. Apa tindakan yang mau kamu lakukan selanjutnya, lapisan selanjutnya? Matiin dari akunnya,
terus masuk ke kelas. Mhm. Ya, berarti kamu di situ fokus gitu ya belajar ya. Oke ya. Kira-kira nih, misal mau nanya, mulai kapan nih Kavi mau mulai mengubah kebiasaan itu supaya besok-besok ketika masuk kelas tadi Kavi mau matiin HP dan mau fokus. Mulai kapan ya? Sebelum ujian ini sampai Oke. Oke, berarti kesimpulannya apa sih yang Kavi yakini dari perbuatan Kavi tersebut untuk nggak dilakuin lagi? Apa yang Kavi bisa simpulin? Berarti Kavi tuh gimana dan akan mengapain? karena sadar ini perbuatan buruk, jadi harus bilangin, diperbaikin, dan mulai fokus buat Ya. Nah, terakhir nih, ada nggak teman yang bisa memotivasi ya Kavi untuk tetap mau belajar dan nggak main HP? ada Ada. beberapa Siapa tuh? ya Mhm. Nabil, Marsya. Nah, bagaimana kamu akan meminta bantuan mereka untuk tetap bisa fokus belajar? Kamu minta bantuan sama mereka dengan cara apa? Ini buat ini sih, misalkan Satria, yuk duduk sama gua, duduk sama saya, biar saya fokus buat belajar. Oke, udah nggak apa-apa ya. Jadi sekarang Kavi sudah paham ya bahwa kebiasaan main HP di dalam kelas itu bukan ya, artinya motivasi itu sudah ada di dalam diri Kavi gitu ya, sehingga Kavi dengan siapapun dimanapun dengan kondisi apapun, bukan hanya ini sedang lagi di videoin kayak gini ya, tapi motivasinya harus dilanjut ya. Nah, Kavi sudah tahu apa yang harus dilakukan, konsekuensi di masa depan akan apa kalau tidak dihilangkan kebiasaan itu, dan saya berharap kamu juga berubah ya dengan sudah mengerti banyak ya, tapi mudah-mudahan nanti kamu ke depannya jauh lebih baik. Siap. Ya. Jadi hasil wawancara dengan Kavi tadi ya, saya bisa simpulkan gitu, pada dasarnya permasalahan yang dia alami adalah dia punya kebutuhan dasar di kesenangan yang ingin terpenuhi, yaitu ya masa-masa remaja pengen main game intinya gitu ya. Nah, tapi dengan restitusi ini pun juga sebenarnya mengolah kedalaman diri dia sendiri, apakah itu baik atau tidak, dan dia mengatakan bahwa dia meyakini bahwa itu ada hal yang tidak baik gitu ya. Dan keyakinan kelas yang dia ingin perbaiki adalah di adab gitu ya. Dia merasa bahwa tindakan dia seperti itu setelah dipikir-pikir itu bukan tindakan yang menghormati guru gitu ya. Artinya ketika guru menjelaskan dia malah main game ya. Nah, sehingga dia berinisiatif untuk menghindari berbagai macam godaan yang mempengaruhi dia untuk main game. Salah satunya adalah dengan mematikan HP gitu ya. Kemudian juga menolak ajakan teman dan berfokus pada apa yang dia ingin pelajari hari ini gitu ya, dan memutuskan untuk main HP ketika di jam istirahat atau pulang gitu ya. Sehingga motivasi intrinsik ini sudah muncul ya, teori kontrol ini sudah muncul dibanding dengan stimulus respon gitu ya. Artinya memang dalam diri dia sudah paham bahwa itu adalah hal yang tidak baik dan ingin merubahnya, dan insya Allah melalui dialog tadi anak ini akan berubah ya, dan akan merasakan dampaknya dalam jangka waktu yang panjang. Tidak hanya dengan kita menghukum, menghardik gitu atau membuat dia merasa bersalah dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita akan menunggu nih ke Marsya ya, yang sejatinya salah satu murid juga yang tidak kalah seru untuk kita telisik masalah dia ya. Oke, nanti kita akan tunggu ya. Siap. Udah datang muridnya nih. Halo Marsya. Nah, ini udah datang nih. Kita akan mau coba wawancarai Marsya. Mana Marsya? Lagi ngapain? Di rumah habis ngapain? Lagi ngapain? Nah, pagi-pagi biasanya. Oh gitu. Yaudah ya, silakan duduk. Oke Marsya, makasih banyak ya sudah hadir, datang. Tadi Mister panggil kamu dari kelas ya. Kira-kira Marsya bertanya-tanya nggak nih kenapa Mister panggil gitu?
Enggak, emang kenapa? Jadi gini, misal mau nanya dulu nih, kira-kira Marsha kalau di rumah tuh kegiatannya ngapain sih? Biasanya aku pulang sekolah mungkin makan habis itu sambil nonton, terus kalau sekolah tengah kadang buka buku buat ngulang pelajaran. Ada nggak kayak serba capek, bete, bosen gitu kalau di rumah? Enggak, malah di sekolah Justru di sekolah gitu ya. Jadi ini ada kaitannya nih, Mister manggil ke sini gitu ya. Jadi Mister suka melihat nih ketika pelajaran Mister, kok Marsha kayak lesu, lemes, kadang-kadang apa yang begini gitu ya. Apa nih, ada masalah apa sih ya kira-kira yang bisa Mister bantu, mungkin juga sebagai koreksi kira-kira. Kadang aku bosan untuk di kelas itu karena kan pelajarannya yang diulang-ulang terus sih. Kadang guru ngulangin materi yang udah dikasih minggu lalu terus diulang lagi karena teman-teman aku belum pada ngerti, jadi diulang lagi sementara akunya udah paham gitu, jadi bosan aja gitu kalau diulang-ulang terus. Bosen gitu ya berarti ya. Oke, berarti kamu ngerasa diulang-ulang dan akhirnya karena aku udah ngerti jadi bosen gitu ya. Sebenarnya wajar ya kamu merasa seperti itu gitu, karena Mister juga pernah sih merasakan hal itu, melihat bahkan pada diri Mister dan teman-teman Mister juga sama, dan murid Mister yang lain juga pernah. Adanya ketika kita sudah menguasai materi tapi diulang lagi akhirnya terjadi bosen dan suntuk gitu ya. Berarti kan memang Marsha ini sudah levelnya beda gitu. Nah, cuman Mister juga melihat nih akibat dari suntuknya Marsha ini, Marsha suka kadang-kadang jadi agak acuh juga gitu ya, menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Nah, kira-kira menurut Marsha nih, tindakan Marsha seperti itu, perilaku itu tuh baik atau enggak sih kira-kira? Enggak, kenapa? Karena itu aku jadi kurang kacau ke guru, kadang suka nggak merhatiin gitu ketika guru lagi menjelasin, terus kayak udah aku main HP atau enggak aku mainin sesuatu, jadi aku nggak perhatiin, tapi ya gitu deh. Mau gimana gitu ya, karena bosen gitu ya. Bosen juga. Kira-kira tahu nggak alasan kenapa Mister kok bisa akhirnya membuat kamu jadi bosen dan lain sebagainya? Apa ada dasar yang kamu tahu nggak kira-kira? Ya mungkin karena apa tadi, karena misalnya Mister tadi bilang ya karena teman-teman aku banyak yang nggak paham sehingga ya Mister akhirnya ngulang-ngulang kan gitu. Itu kamu meyakini hal itu bahwa Mister lebih memperhatikan yang lain gitu ya? Oke. Nah, kalau kita bicara soal keyakinan kelas, keyakinan sekolah, itu kan itu berisi beberapa nilai-nilai positif, nilai kebajikan sih, ada disiplin, ada menghargai sesama, ada istiadat, tepat waktu, manajemen waktu dan sebagainya. Kira-kira dari keyakinan kelas itu yang mana sih yang menurut Marsha itu perlu Marsha perbaiki dari perilaku itu, yang mana? Nunda-nunda. Karena kadang juga kalau nunda jadinya aku keteteran ketika deadline-nya deket-deket gitu. Karena tadi ya menunda-nunda itu karena ada dasarnya gitu ya, karena aku bosan. Nah, kalau terhadap gurunya nih ada nggak nilai kebaikan yang perlu kamu perbaiki, yang kamu yakini? Apa acuh atau gimana? Lebih supaya lebih menghormati, respect ke guru aja sih, untuk merhatiin ketika mereka sedang memaparkan materi. Oke. Nah, misal mau nanya nih, kira-kira nih untuk perbaikan kedepannya gitu ya. Misal mau nanya, kira-kira perbaikan apa sih yang mau Marsha buat atau inisiasikan supaya Marsha ini di sekolah nggak ngerasa bete, bosen gitu, untuk bisa semangat belajar terutama di bahasa Inggris. Kira-kira apa harapan dan apa yang ingin Marsha lakuin kira-kira? Mungkin bisa dibikin sesuatu kegiatan di luar kelas gitu. Contohnya apa kira-kira? Mungkin bikin klub bahasa Inggris gitu. Oh gitu, berarti kamu berharap ada klub bahasa Inggris ya gitu. Yeah. Kenapa tuh pengen ada English club? Apa yang kamu harapkan di situ? Buat nambah level, karena kan di kelas juga diulang-ulang pelajarannya, dan itu juga aku pelajaran yang udah aku tahu sebenarnya dari SMP. Mungkin kalau misalnya dibuat English club, bisa buat nambah level aku nambah sih, level ya, atau menyesuaikan level aku di upskilling ya, kita bisa jadi ini. Nah, kalau misalnya sudah ikut English club itu berarti apakah kegiatan English club itu nanti akan kamu bawa di kelas bahasa Inggris untuk kamu biar nggak bete kira-kira? Bisa aja, mungkin ada tugas English club yang belum selesai, aku jadi bisa ngerjain itu di kelas juga ketika pelajaran bahasa Inggris. Oke, berarti itu bentuk kamu untuk memperbaiki diri ya. Nah, ketika di English club kira-kira nih
untuk kamu bisa lebih semangat gitu? Apa yang kamu harapkan? Apakah anggota atau apa gimana? English Kan nggak mungkin kamu sendirian kan gitu ya. mungkin milih sih, kayak nyeleksi teman-teman yang benar-benar niat belajar dalam bahasa Inggris gitu, yang nggak cuma mau aja kayak gue pengen ikutan deh gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak niat gitu dan ikut-ikutan aja. Sebenarnya aku nyari teman yang benar-benar bisa diajak diskusi, diajak kompromi juga untuk ngebahas tugas-tugas gitu. Tugas-tugas, oke. Nah selain English Club, kira-kira yang bikin kamu mendapatkan challenge? Ya mungkin aku pengen ikut lomba-lomba gitu sih, buat nambah kegiatan aku di kegiatan lain di, kan kalau misalnya pelajaran diulang-ulang, aku bisa pelajarin hal lain gitu buat persiapan lomba atau apa gitu. Oke, siap ya. Berarti tadi ada English Club yang lebih ngebahas tentang peningkatan kemampuan dan level, dan juga ikut kegiatan lain seperti perlombaan ya. Nah, oke. Bersedia nggak kira-kira nih Marsha tuh untuk juga tidak acuh terhadap guru, kira-kira bersedia nggak ngubah itu? Sedia ya. Berarti apa nih yang akan kamu lakukan untuk koreksi diri kamu nih biar kamu nggak gitu lagi? Yang bisa kamu lakukan untuk guru, apakah lebih memperhatikan atau gimana? Lebih memperhatikan, terus lebih misal lebih sering berinteraksi juga sih, tanya jawab gitu, lebih bertanya ke guru, jadi gurunya juga nggak bingung gitu loh. Berarti kamu memang jarang berinteraksi juga ya sama guru ya, lebih diem ya? Enggak sih, malah aku yang lebih aktif sebenarnya, yang nanya-nanya daripada yang lain. Tapi kira kalau bisa mood aku lagi jelek, lagi suntuk gitu kan, jadi ya udah nggak ada yang nanya-nanya gitu. Ada unsur mood juga ya? Iya, gitu, mood ngaruh. Oke, berarti Mister sudah dapat nih permasalahan dari Marsha. Jadi intinya Marsha itu dari 5 kebutuhan tadi gitu ya, itu Marsha tuh punya kekurangan di kesenangan gitu ya. Nah, bagaimana caranya itu? Ya udah, tampilkan atau buatlah sebuah kegiatan yang ada di sekolah ini. Ya mungkin Mister bisa mengatakan bahwa mungkin di sini kamu tidak akan berkumpul pada orang-orang yang levelnya sama seperti kamu, tapi kamu bisa jadi seorang motivator, atau bahkan Mister berharap kamu bisa mengajarkan ilmu itu kepada teman-teman yang mau belajar tentunya ya. Karena intinya gini, setiap manusia itu pasti punya potensi dan kemampuannya masing-masing. Mereka mungkin tidak begitu senang dengan pelajaran Mister yang tidak seperti kamu, tapi mereka mungkin jangan-jangan punya potensi lain, mungkin jago masak dan lain sebagainya ya. Nah, Mister berharap dengan rencana kegiatan kamu yang tadi English Club dan kegiatan lomba, nanti Mister tidak suntuk lagi ya dalam belajar. Makasih banyak ya, mudah-mudahan ini jadi perubahan buat Marsha. Terima kasih ya. Oke. Mister. Ya. Demikian pemaparan aksi nyata yang saya buat pada modul 1.4 melalui diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Saradan dan SMK Negeri 1 Bojonggede. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih.